Halo semuanya, balik lagi sama gue Tomo di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Setelah sekian lama, akhirnya hari ini gue berkesempatan lagi buat nge-review gadget. Dan gadget yang bakal gue review kali ini adalah budget phone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung A11. Gue pilih buat nge-review Samsung A11 ini karena handphone ini memang baru rilis. Dan menurut gue, untuk selevel budget phone, Samsung A11 ini punya tampilan dan bentuk yang lumayan keren dan udah jelas harganya terjangkau. Seperti review sebelumnya, jadi ini nanti langsung gue unbox, pengenalan spek, terus gue langsung akan bahas 3 poin penting yang biasa orang pertimbangin pas beli HP. Yang pertama itu gue bakal bahas kameranya, yang kedua itu gue bakal bahas performanya, dan yang terakhir itu gue bakal bahas baterainya, battery life-nya. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari HP atau pengen ganti HP, ikutin terus videonya, jangan di-skip supaya kalian tahu semua detail dari Samsung A11 ini. Sebelum gue lanjut, buat kalian yang baru di channel ini dan belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe di bawah dan nyalain notifikasinya biar kalian update terus video-video baru di channel ini. Oke, jadi Samsung Galaxy A11 ini adalah penerus dari generasi A yang sebelumnya, yaitu Galaxy A10 sama A10s. Ini gue beli dengan harga Rp2.035.000, yang mana ini sedikit lebih mahal daripada A10 yang kemarin. A10 kemarin itu pas rilis kemarin, kalau nggak salah harganya 1,8, ini 2 juta gue beli. Tapi setahu gue ini harga rilisnya itu 1,9. Gue nggak tahu juga. Mungkin kalau kalian beli langsung di Samsung itu 1,9. Tapi ini gue beli di marketplace, dapat harganya sekitar 2 jutaan. Buat kalian yang nanti mau beli atau mau ngecek, gue udah taruh link pembeliannya di bawah. Kalian bisa langsung lihat di situ. Jadi apakah Samsung Galaxy A11 ini worth it dengan harga 2 jutaan? Kita lihat aja langsung. Oke, ini dia boxnya, standar. Ada gambar HP-nya, terus ada tulisan A11. Terus dari covernya kalian udah bisa lihat yang tadi gue bilang pertama, kalau HP ini tampilan dan bentuknya itu udah keren. Kenapa? Karena layarnya itu udah pakai punch hole, dia udah nggak pakai poni. Dan menurut gue ini yang bikin dia kelihatan mewah. Ya setidaknya kayak mid range lah, walaupun sebenarnya bezelnya masih sedikit tebel, tapi menurut gue it's okay. Sampingnya ada tulisan Samsung Galaxy A11, terus ini atasnya ada bundling Telkomsel, nih bukan sponsor ya. Gua nggak langganan apapun, tapi ini udah satu paket, gua nggak tahu. Ini bawa IMEI, terus belakangnya polos. Ini langsung gue buka aja. Ini dia isinya, kita lihat dulu satu-satu. Ini kita pertama dapat guidebook, cuman dalamnya nggak ada jelly case. Samsung Galaxy A11 nggak dapat bonus jelly case. Ada stiker IMEI, terus ini langsung HP-nya, Samsung Galaxy A11. Kita taruh sini dulu. Bawahnya kita dapat charger, ini charger 15 watt, udah fast charging. Di atasnya kita dapat kabel chargernya, ini USB A ke USB C. Jadi Galaxy A11 udah pakai konektor USB Type-C. Bawahnya dapat SIM ejector juga. Terus di atasnya kalian jangan bingung, jangan heran kalau kalian nggak dapat headset. Kalian nggak lagi ditipu karena memang yang buat versi Indonesia setahu gue emang nggak dapet. Gue nggak tahu kenapa. Padahal gue lihat reviewer luar nge-review Samsung Galaxy A11 unboxing itu ada dapet headsetnya. Gue nggak tahu kenapa ini nggak ada. So ini dia HP-nya Samsung Galaxy A11. Infinity Display, triple kamera dan fingerprint scanner. Tapi fingerprint scannernya itu belum pakai yang in display ya, masih pakai yang standar yang di belakang. Ini kita langsung buka aja. Nah, cakep banget. First impression gue lihat HP ini gue kayak lihat iPhone SE ya. Soalnya sampingnya sini nggak ada frame, jadi back panelnya itu langsung nyambung ke samping gini. Terus kalau misalnya HP-nya warna putih atau warna lain, dari depan itu kelihatan sampingnya warna. Desain bentuknya agak bulat ya, agak rounded karena di sini di sudut-sudutnya agak melengkung. Layarnya juga oke, pakai punch hole, udah nggak pakai poni lagi. Dan ini layarnya masih TFT ya, jadi belum AMOLED. Tapi menurut beberapa review yang gue tonton, mereka bilang TFT-nya Samsung sekarang warnanya udah oke banget, udah nggak kayak budget phone yang dulu. Tapi nanti kita lihat aja. Samping kanan ada tombol volume sama tombol power, tapi nggak ada tombol Bixby. Mungkin udah digabung sama tombol powernya, atau bahkan udah nggak ada, mungkin Bixby di sini, gue nggak tahu. Samping kiri cuman ada SIM card tray, terus di bagian bawah ada mic, konektor Type-C sama speaker. Ini speakernya mono ya, cuman di bagian bawah doang. Bagian atas ada mic, jadi mic-nya itu atas bawah, sama masih ada headphone jack. Jadi Samsung Galaxy A11 ini masih bisa pakai headset.
Lanjut ke bagian belakang, di sini ada fingerprint standar. Jadi Galaxy A11 belum pakai yang in-display yang di bawah layar. Dan menurut gua ini pilihan yang cukup tepat. Karena kalau untuk Samsungnya udah jelas untuk biaya produksinya lebih murah. Tapi kalau untuk kita user, biasanya kendalanya itu budget smartphone yang pakai in-display fingerprint itu nge-scan-nya lama dan suka salah. Jadi menurut gua ini pilihan yang tepat buat Galaxy A11. Oke, itu tadi detail fisiknya dari HP ini. Sekarang kita langsung nyalain aja. Oke, udah masuk. Ini dia tampilannya, layar TFT 6,4 inch dengan resolusi 720p. Dan setelah gue lihat-lihat, ternyata benar, walaupun dia masih pakai TFT, warnanya itu nggak sejelek yang gue kira ya. Dan bahkan gue bisa bilang ini warnanya cukup bagus. Jadi buat kalian yang pengen beli atau pengen ganti HP ini, nggak perlu khawatir sama warna dan tampilannya, karena menurut gue ini udah oke banget untuk budget phone. Sistem operasi sama interface-nya juga udah pakai yang paling baru. OS-nya itu di sini pakai Android 10, terus user interface-nya itu pakai One UI 2.0. Jadi secara software HP ini juga udah oke. Itu tadi spek singkatnya Samsung Galaxy A11, dan sekarang gua akan langsung bahas beberapa poin penting dari HP ini, dimulai dari kameranya. HP ini punya 3 lensa. Yang pertama itu lensa utama, yang kedua itu lensa ultrawide, dan yang ketiga itu lensa portrait. Abis ini gue bakal kasih lihat kalian beberapa hasil fotonya, tapi sebelum itu jangan lupa like video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dengan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, gue mulai dari mode SDR. Galaxy A11 mode SDR-nya di sini gue lihat nggak terlalu beda jauh. Ketajaman gambarnya juga nggak beda jauh, cuman bedanya dia sedikit lebih tinggi exposure-nya. Jadi buat yang foto SDR, di bagian yang kena cahaya itu dia sedikit lebih terang. Next, ultrawide-nya. Kalau dari foto ini, gue lihat hasilnya itu lumayan, nangkep gambarnya itu lumayan luas ultrawide-nya, tapi resolusinya itu agak rendah, jadi untuk beberapa detail dia nggak kelihatan. Lanjut, kita lihat mode portrait-nya. Ini sebenarnya gue cukup surprise, karena untuk HP seharga 2 juta, mode portrait-nya ini udah lumayan bagus. Dia ngedetek antara objek dan background-nya itu lumayan rapi, dan di sini gue juga lihat detailnya dia tetap dapet. Jadi menurut gua kamera portraitnya Galaxy A11 ini cukup worth it. Sekarang kita lihat hasil fotonya kalau foto di tempat gelap. Galaxy A11 ini nggak punya mode night mode, jadi ini gua foto pakai kamera utama, dan ini menurut gua hasilnya nggak terlalu oke, karena kamera utamanya itu nangkep cahayanya banyak banget kalau foto di tempat gelap. Hasil bagian-bagian yang udah terang itu jadi kelebihan terangnya, jadi over. Bahkan di beberapa kasus dia jadi putih. Next, videonya. Sebenarnya gue nggak tahu Galaxy A11 ini ada image stabilization atau enggak, tapi kalau gue lihat dari video ini kayaknya dia nggak ada image stabilization. Jadi kalau kalian rekam sambil jalan dia agak goyang-goyang tuh. Terus di sini gue tes videonya juga di ultrawide, tapi kualitasnya yang ultrawide juga nggak terlalu oke, resolusinya rendah. Jadi menurut gue kalau kalian mau rekam pakai HP ini, mendingan kalian rekam pakai lensa biasa, jangan pakai yang wide. Oke, sekarang gue pindah ke kamera depan. Ini gue selfie pakai kamera depan, dan kamera depannya yang standar itu udah ngezoom banget. Ini gue selfie, tangan gue udah megangnya udah jauh banget. Terus entah kenapa kamera depannya itu kayak pakai filter, dia jadi terang banget. Bahkan langit yang di belakang gue itu warnanya berubah jadi putih. Terus untuk videonya juga sama, dia ngezoom banget, harus agak jauh pegangnya, dan warnanya juga terlalu terang. Oke guys, itu dari review kameranya, dan sekarang gue akan bahas HP ini dari performanya. HP ini pakai prosesor Exynos, dan berdasarkan spek yang gue baca dia masih pakai seri 7. Kalau flagship itu biasanya dia pakai seri 9. Octa-core 1,8 GHz, RAM-nya 3 GB, terus internalnya 32 GB. Nah, kalau untuk RAM-nya sebenarnya gue nggak terlalu masalah, karena untuk HP 2 juta menurut gue RAM 3 GB itu standar. Yang jadi masalah itu adalah internalnya cuma 32 GB, yang mana menurut gua itu kecil banget. Sekali jepret foto aja udah 3-5 mega filenya. Belum lagi diisi aplikasi ini itu. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian beli HP ini, mendingan kalian udah siapin micro SD, karena HP ini support micro SD up to 512 GB. Sekarang gue bakal tes performanya. Pertama mulai dari benchmark dulu. Di sini gue udah download Antutu Benchmark, dan nanti kita akan lihat berapa skornya dan perbandingannya sama beberapa budget phone saingannya.
Oke, itu tadi skor benchmarknya. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 2 juta? Coba kalian timbang sendiri kalau memang kalian mau beli HP ini. Sekarang gue akan tes HP ini performanya dari main game. Karena di review sebelumnya banyak yang bandingin itu performanya dari game Mobile Legends, jadi di sini gue udah download Mobile Legends dan gue akan coba mainin di beberapa grafik. Oke, di sini pertama gue bakal coba main di grafik low, mode SD nonaktif, high frame rate nonaktif, bayangan juga nonaktif, terus kualitas grafiknya smooth. Nah, ini udah in game, mainnya lancar banget, nggak ada masalah, nggak nge-lag atau patah-patah. Tapi ini FPS-nya nggak 60 ya, jadi gerakannya standar, nggak sehalus 60 FPS. Selanjutnya gue ngetes settingannya itu di grafik high. Mode SD aktif, mode high frame rate aktif, bayangan aktif, terus kualitas grafiknya juga tinggi. Nanti kita lihat apa dia bakal nge-lag atau lancar. Oke, ini dia udah in game dan ternyata lancar di grafik yang high. Gerakannya juga halus banget karena high frame rate-nya aktif, ini 60 fps. Dan ini setelah gue main beberapa lama pun dia tetap lancar walaupun lagi battle dan objeknya banyak. Nah, itu tadi performanya dari Samsung Galaxy A11 ini, dan menurut gua untuk harga 2 juta, Samsung Galaxy A11 ini punya performa yang cukup memuaskan. Tadi gua udah bahas kamera, udah bahas performa, dan yang terakhir sekarang gua mau bahas dari sisi baterainya. Samsung Galaxy A11 ini kapasitas baterainya itu 4000 mAh, yang mana menurut gue itu udah cukup gede untuk level budget phone, karena hampir sama kayak kapasitas baterai HP mid-range. Dan menurut gue, HP ini akan jauh lebih hemat karena dengan kapasitas yang sama dengan mid-range, dia punya spek yang lebih rendah dan prosesor yang lebih kecil. Jadi dia spend energinya lebih dikit. HP ini kira-kira bisa bertahan 10-12 jam tergantung pemakaian kalian, jadi cas pagi pakainya sampai malam. Casnya juga nggak terlalu lama karena ini udah support fast charging, jadi kira-kira 0-100 itu 1-1,5 jam. Oke guys, itu tadi reviewnya Samsung Galaxy A11, budget phone yang menurut gua tampilannya terkeren saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga 2 juta? Atau mending nabung dikit lagi buat ambil mid-range atau bahkan ambil flagship? Coba tulis komentar kalian di bawah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang mungkin lagi mau ganti HP. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman kalian yang mungkin lagi nyari-nyari HP murah, siapa tahu bisa membantu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, juga kalian bisa subscribe dengan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalain notifikasinya biar kalian update terus video-video baru di channel ini. Thank you semuanya, see you on the next video, bye-bye.